bahas yaitu mengenai limit kiri dan kanan. Ya. Di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa limit itu, limit menuju X menuju 1 berarti dia bisa didekati dari kanan dan dari kiri. Nah, itulah mengapa sekarang kita belajar tentang limit kiri dan kanan. Ya, berarti limit kiri itu didekati dari sebelah kiri dan limit kanan didekati dari sebelah kanan. Ya, notasinya kalau limit kiri ada X menuju C negatif nih, ya bedanya ya. Biasanya kan limit itu limit X menuju C fx, hanya seperti itu saja. Nah sekarang karena sudah belajar tentang limit kiri kanan, ada yang namanya C menuju X, limit X menuju C negatif, ya. Itu untuk limit kiri. Artinya negatif di sini adalah didekati dari kiri, ya. Didekati dari kiri. Nah, bedakan dengan negatif C. Ya, jadi nanti kalau misalkan ditulis dalam angka, dia akan 1 negatif. Ini berarti yang ini didekati dari kiri satunya. Ya, kalau negatif 1 ya negatif 1 aja. Gitu ya. Kalau limit kanan gimana? Kalau limit kanan berarti didekati dari sebelah kanan limitnya. Ya, berarti tandanya akan menjadi positif. Nih, ya. 1 positif berarti dia didekati dari sebelah kanan. Gitu, ya. Nah, limit tersebut dikatakan ada itu ada hasilnya jika limit kiri dan kanannya itu sama. Ya, jadi limit tersebut dikatakan ada, hasilnya ada jika limit kiri dan kanannya hasilnya sama. Oke, kita lihat contohnya ya. Yang pertama dulu, di sini saya mempunyai 3 fungsi. Fungsinya sudah bisa kalian lihat, X kuadrat untuk X-nya kurang dari sama dengan 0, kemudian X 2 plus X kuadrat untuk X-nya lebih besar sama dengan 1. Ya. Apakah fungsi tersebut memiliki limit di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1? Untuk soal nomor 1 ini dia ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Baik, kita jawab satu persatu. Ya, untuk yang nomor A di X sama dengan 0. Nah, kalian lihat di sini, karena limit itu didekati dari kiri dan kanan, berarti kan angkanya tidak persis 0 ya. Bisa 0,999 dan yang lainnya gitu ya. Bukan 0,999, berarti di sini 0,001 gitu ya. Nah, di sini di dalam fungsinya kalian bisa lihat 0 itu ada di antara 2 fungsi ya, fungsi yang pertama dan yang kedua. Oke, ada angka 0 di sini ya. Nah, sekarang kita lihat, karena ada di 2 fungsi berarti kita harus mencari limit kiri dan kanannya. Oke, berarti limit X menuju 0 negatif dulu misalnya ya. 0 negatif fx gitu kan. Nah, fx-nya apa sekarang? Fx-nya kalian lihat di sini di antara yang 2 ini. Yang mana yang 0 tapi didekati dari kiri? Ya, 0 didekati dari kiri. Jelas yang ini. Ya, karena lihat X kurang dari sama dengan 0. Kurang dari 0 berarti 0 kurang dari gitu. Ya, berarti untuk yang limit X menuju 0 negatif, fx-nya kita pakai yang X kuadrat. Limit X menuju 0 negatif, fx-nya kita pakai X kuadrat. Lalu setelah itu gimana? Setelah itu masukkan limitnya seperti biasa. Masukkan 0 kuadrat, itu hasilnya 0 ya. Hati-hati ya, bukan jadi negatif 0. Ini 0 saja, yang ini itu artinya didekati. Ingatkan lagi ya. Didekati dari kiri. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat lagi yang limit kanannya. Limit X menuju 0 positif fx. Dia didekati dari kanan berarti. Kalau didekati dari kanan, ambil fungsinya yang mana? Yang pertama atau yang kedua?
Ya, perhatikan di selangnya, karena selang yang pertama itu hanya sampai 0, ya, yang hanya sampai 0 selang pertama. Berarti kalau didekati dari kanan, yang selang yang pertama ini tidak masuk di sini, ya, masuknya ke dalam selang yang kedua yang ini. Berarti kita ambil fungsi yang X. Berarti kita bisa tulis limit X menuju 0 positif adalah fungsinya X. Ini sama dengan masukkan 0-nya ke dalam X, 0. Nah, maka kalian bisa simpulkan di sini limit kiri dan kanannya sama, ya. Berarti karena limit X menuju C negatif Fx sama dengan limit X menuju C positif Fx yang hasilnya adalah 0, maka limit X menuju 0 Fx itu ada, ya, gitu, ya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah hasilnya adalah 0. Yang ini tadi yang kalian kerjakan. Ini hasilnya. Ya. Kalau di yang satu gimana? Oke, sekarang kita coba di yang X sama dengan 1. Perhatikan lagi di dalam soalnya. X sama dengan 1, limit berarti didekati kiri dan kanan. 1 ada di 2 fungsi, ya. 1 ada di 2 fungsi, berarti kita ambil limit kiri dan kanannya, ya. Berarti untuk yang kedua, X sama dengan 1. Kita ambil limit X menuju 1 negatif dulu, Fx. Fx-nya yang mana? 1 didekati dari kiri. 1 negatif, 1 didekati dari kiri, berarti kita ambil fungsi yang kedua. Karena X kurang dari 1, ya. Nah, berarti satunya didekati dari sebelah kiri. Ini limit X menuju 1 negatif X. Ini hasilnya adalah satunya dimasukkan ke dalam X, ya, berarti 1. Satu lagi, limit X menuju 1 positif Fx. 1 positif Fx berarti 1 didekati dari sebelah kanan, berarti sudah lebih dari 1 sedikit, ya, koma sedikit. Nah, kita ambil fungsi yang ketiga. Kenapa? Karena selangnya nih, ya, lebih besar sama dengan 1, dan yang dimintanya adalah 1 didekati dari kanan, ya. Berarti kita bisa simpulkan ini limit X menuju 1 positif. Fx-nya apa? Fx-nya 2 plus X kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya, 1 ke dalam fungsinya, 2 ditambah 1 dikuadratkan, berarti hasilnya 3. Oke, ternyata beda nih hasilnya. Yang ini dan yang ini. Berarti kesimpulannya apa? Karena limit X menuju C negatif Fx tidak sama dengan limit X menuju C positif Fx, maka limit X menuju 1 Fx itu tidak ada, ya. Paham, ya? Jadi tadi saya sudah menjelaskan untuk contoh yang limitnya ada dan limitnya tidak ada, gitu, ya. Kalian kalau misalnya bingung boleh diulangi lagi materi ini, atau misalnya bisa tanyakan saya via WA, ya, untuk materi ini selanjutnya.